Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar mengenai bab 3. Kalian bisa buka buku paket halaman 105 sampai 147. Yaitu mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Indikator yang akan kita capai sebagai berikut. Pernahkah kalian mengamati beberapa macam tumbuhan? Lihat gambar berikut. Pada tumbuhan tersebut, ada yang hanya memiliki daun, ada yang memiliki bunga juga, kemudian ada yang memiliki buah juga. Tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. Struktur dan fungsi akar berdasarkan asalnya terdiri dari akar primer dan akar sekunder. Struktur akar terdiri dari akar utama, main root, dan cabang-cabang akar. Pada ujung akar terdapat ujung akar, kemudian pada ujung akar juga biasanya terdapat rambut akar, berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air. Endodermis akar terdiri dari selapis sel yang tebal. Sel-sel endodermis memiliki pita Kaspari. Fungsinya adalah pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Silinder pusat terdiri dari perisikkel, xilem, dan floem. Ini adalah penampang akar. Penampang akar pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Apa perbedaannya? Kalian bisa lihat pada gambar tersebut. Struktur luar dari batang. Tumbuhan juga memiliki batang. Apa fungsi batang? Kalian bisa buka buku paket dan membacanya ya. Berdasarkan keadaan batang, terdiri dari batang tumbuhan herba dan batang tumbuhan berkayu. Ini struktur dalam batang. Kemudian struktur dalam batang ini ada batang tumbuhan dikotil dan ada batang tumbuhan monokotil. Ini adalah perbedaan batang dikotil dan monokotil. Pada tumbuhan dikotil batangnya bercabang-cabang, kemudian pada tumbuhan monokotil tidak bercabang atau lurus. Dikotil memiliki kambium, sedangkan tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium. Kemudian pembuluh angkutnya terletak beratur, kemudian tumbuhan monokotil pembuluh angkutnya tersebar, jadi tidak teratur. Kemudian daun. Ini adalah contoh daun pada sel bawah. Ini bentuk-bentuk daun. Ada yang menyirip, ada yang lurus, kemudian ada yang menjari. Kemudian kalau kita sayat daun, maka struktur bagian dalamnya terdiri dari epidermis, endodermis, dan bagian bawah dari daun, epidermis bawah. Untuk fungsi-fungsinya bisa kalian baca pada buku paket. Kemudian bunga. Ada beberapa jenis tumbuhan memiliki bunga.
bagian-bagian bunga. Setelah kalian amati, kalian bisa menentukan nanti sambil membaca buku paket. Ada yang disebut dengan bunga sempurna, kemudian bunga tidak sempurna, bunga lengkap, dan bunga tidak lengkap. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk bunga. Ini adalah fungsi dari bagian bunga. Fungsi dari benang sari sebagai organ reproduksi pada jantan. Kemudian putik adalah organ reproduksi betina. Tipe bunga majemuk. Apa itu bunga majemuk? Artinya dalam satu tangkai terdiri dari beberapa bunga, tidak hanya satu bunga. Kemudian fungsi buah serta biji. Struktur dan fungsi buah. Berdasarkan perkembangannya dibagi menjadi buah tunggal, dibentuk oleh satu bakal buah, contohnya mangga, kemudian buah agregat, dibentuk oleh banyak bakal buah, misalnya sirsak, arbai, dan serikaya. Kemudian buah majemuk atau ganda, dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga, misalnya nanas, nangka, dan lain-lain. Berdasarkan kandungannya, ada buah lunak, kemudian buah kering. Berdasarkan asalnya ada buah sejati, kemudian buah semu. Ini contoh gambar dari berbagai macam buah. Bagian-bagian buah. Buah terdiri dari lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Ini ada beberapa contoh buah dengan lapisan-lapisan yang ada pada buah tersebut. Kemudian biji. Biji adalah alat perkembangbiakan generatif. Ada 3 bagian biji, yaitu kulit biji pada tanaman Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian biji pada tanaman Gymnospermae, tumbuhan biji terbuka. Ini anatomi biji. Pernahkah kalian membuka biji mangga? Kalau kita buka, maka bentuk bijinya akan seperti itu. Kemudian tali pusat. Pada bagian biji juga terdapat tali pusat. Kemudian bagian tengahnya adalah inti biji. Setelah kalian mengamati slide di atas dan membaca buku paket, kalian dapat mengerjakan tugas berikut. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.